Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran BTA atau Pendidikan Al-Quran pada pertemuan yang ke-7, yang dimana pada pertemuan kali ini kita akan membahas surah Al-Insyirah ayat 1 sampai 8 bab ke-7 tentang kelapangan hidup manusia. Oleh sebab itu, marilah sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kalian pelajari dapat kalian pahami. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan doa ini dapat kalian pahami dan insyaallah dapat kalian dapat amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengarkan surah Al-Insyirah ayat 1 sampai 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Shadaqallahul Azim wa shadaqa Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Pertama kita bahas dulu tajwid pada ayat ini. Alam nashrah laka sadrak. Di sini kalian lihat ada kata huruf da ya. Da ini huruf apa? Bagian daripada huruf-huruf qalqalah. Ba, ja, da, toko. Maka ini hukumnya adalah qalqalah. Tapi qalqalah apa? Karena di tengah, ini namanya qalqalah sughra. Kecuali seandainya da ini ada di akhir ayat. Nah, wada'na anka wizrak, ada nun mati dan tanwin. Di mana? Di sini. Ada nak, ada berbaris. Maka ini disebut nun mati dan tanwin. Bertemu huruf kaf, hukumnya adalah ikhfa. Wizrak alladzi anqadha zahrak. Di sini yang Bapak ajarkan mata apa di sini ada bendera bertemu alif hamzah. Maka ini hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil apabila ada mad tabi'i, ini mad tabi'inya berbaris kasrah bertemu ya pasangannya ya. Ada cirikan dengan bendera kecil ini. Dia bertemu alif hamzah, bukan hamzah saja tetapi alif hamzah, ada garis lurus ini dan hamzahnya, maka ini mad jaiz munfasil. Kecuali seandainya cuma hamzah kecil ini aja yang ada, maka itu mad wajib muttasil. Nah, warfa'na laka dzikrak, dan kami fa inna ma'al usri yusra, ada nun bertasydid. Ini dalam hukum tajwid namanya gunnah musyaddah. Ini hanya terjadi ketika ada nun yang bertasydid, nih nanya pakai tasydid, dan mim yang pakai tasydid. Jadi ada dua ya, nun tasydid sama mim tasydid. Panjangnya gimana? 3 harokat. Fa inna ma'al usri yusra. Kemudian ada kata inna ma'al. Nah, sama ini namanya hukumnya gunnah musyaddah. Kemudian di akhir ayat ada kata ron, ro yusron jadi yusro. Ini ingat di semester lalu hukumnya mad apa? Mad iwad. Ya, namanya mad iwad. Mad yang terjadi ketika ada fathatain di akhir ayat. Saat fathatain di akhir ayat, maka baris fathatain ini kurangi 1. Jadi fathah saja menjadi yusro karena di ujungnya sudah ada alif yang menandakan panjang. Inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab. Ada kata ba di sini. Ingat ba, ja, dal, toko huruf qalqalah, maka hukumnya qalqalah ya. Tapi qalqalahnya apa kalau di ujung ayat ini? Qalqalah kubra. Qalqalah yang besar, maka pantulannya wajib terdengar. Faraghta fansab, ada nun mati bertemu so. Di sini hukumnya ikhfa ya.
na bertemu so ikhfa. Wa ila rabbika farqab. Nah, sama di ujungnya itu qalqalah kubra. Nun mati bertemu so, di sini ada ikhfa. Nah, maka ikhfa ini cara membacanya adalah disamar-samarkan fasab. Maka disamar-samarkan dan panjangnya 3 harokat. Mungkin itu saja. Mari kita baca terjemahan. Artinya, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Alladzi anqadha zahrak, yang telah memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya sudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sudah kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faragta fansab, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaklah kamu berharap. Quran surah Al-Isra ayat 1-8. Penjelasan 1. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Melapangkan untukmu dadamu artinya meluaskan hati kita. Apa yang ada di dalam dada kita itu hati. Meluaskan apa yang sudah kita hadapi, artinya meluaskan hidup, menjadikan kita tenang, dan kita akhirnya rasa mudah menghadapi apa yang di dunia ini. Itu yang dimaksud dengan melapangkan dada. Alam nashrah laka sadrak. Jadi yang namanya kalau hati terasa luas, itu namanya lapang dada. Tetapi kalau misalnya hati terasa sempit, maka itu artinya dia mendapatkan banyak masalah, merasa frustasi, sehingga dia merasa hidup ini terasa kecil, terasa sempit. Nah, di sini disebutkan bukanlah kami telah melapangkan. Di sini menggunakan kata alam, di mana kata biasanya adalah menggunakan apakah itu menggunakan hal, tapi di sini hanya menggunakan istifham atau kata tanya di sini mengandung makna takrir atau menetapkan. Artinya di sini karena sudah menetapkan, artinya sesuatu yang sudah terjadi, maka sudah aku lapangkan untuk dadamu, wahai Rasulullah, wahai para manusia. Maka Allah sudah meringankan, melapangkan hati kita, sehingga kita lebih hidup lebih mudah paham, lebih mudah memahami, lebih cepat menghadapi masalah, lebih mudah menghadapi masalah. Bukankah Allah telah melakukan itu? Hai Muhammad, dadamu dengan kenabian dan lain-lainnya. Jadi Allah sudah melapangkan hati Rasulullah dengan menjadikan Rasulullah sebagai nabi dan lain sebagainya, dari Rasulullah kecil sampai besar beliau mendapatkan masalah, dan Allah yang meringankan itu semua. Walla'na anka wizrak, dan kami telah menghilangkan daripada bebanmu. Masalah-masalah sudah dihilangkan oleh Allah. Kita sebagai manusia yang menyelesaikan masalah kita tidak lain dan tidak bukan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka maknanya seperti disebutkan dalam ayat, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosa yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Wada'na anka wizrak. Jadi yang dimaksud dengan wada'na anka wizrak, Allah sudah meringankan masalah-masalah kita, termasuk masalah-masalah Rasulullah, dari Rasulullah kecil sampai beliau diangkat menjadi nabi, bahkan seterusnya. Alladzi anqadha zuhrak, yang telah memberatkan punggungmu. Kalau seandainya kita ketemu masalah, ya masalah itu ya terasa berat, ya yang namanya punggung itu alasannya seperti orang tua kita memikul beban sebagai pencari nafkah, ibu kita sebagai orang yang mengasuh kita, mereka memiliki masalah dan tanggung jawab masing-masing, dan mereka mendapatkan keringanan dalam menghadapi masalah itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah bantuan daripada Allah, hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang dimaksud dengan beban di sini adalah kesusahan yang dihadapi diderita Nabi Muhammad, karena ayat ini berbicara dengan Nabi Muhammad dan juga itu ditujukan kepada kita untuk kita petik hikmahnya dalam menyampaikan risalah. Jadi Rasulullah menyampaikan risalah sering dihina, sering dicaci, sering dihalang-halangi, bahkan beliau sampai dilemparkan batu, tapi Rasulullah tidak malah dan membalas, tapi Rasulullah hanya berdiam dan hanya berdoa kepada Allah agar hati-hati orang yang telah mencelanya, menyakitinya, untuk dibukakan hatinya. Walaupun para malaikat marah ingin menyakiti, membalas apa yang telah dilakukan kepada Rasulullah, tapi Rasulullah dengan baik hatinya beliau berkata, jangan lakukan kepada mereka, karena mereka tidak tahu, mereka belum mendapatkan hidayah. Yang diminta Rasulullah satu aja, semoga hati kita terbuka hidayahnya untuk kembali kepada Allah. Warafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Yang dimaksud di sini adalah meninggikan nama Nabi hingga menjadi Rasul. Di sini maksudnya ialah meninggikan derajat dan mengikutkan namanya dengan nama Allah dalam kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, nama Rasulullah terangkat dalam ayat ini. Nah, kalimat syahadat, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, disambungkan dalam kalimat syahadat itu nama Muhammad, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Derajat Rasulullah terangkat dengan kalimat syahadatain, dua kalimat syahadat, menjadikannya taat kepada Nabi termasuk taat kepada Allah dan lain-lainnya. Dan yang kelima, fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya sudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sudah kesulitan itu ada kemudahan. Dalam ayat ini disebutkan dua kali, ya, menegaskan bahwa dalam setiap kesulitan pasti ditemukan kemudahan. Penegasan ini diperkuat lagi dengan ayat berikutnya, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka dalam ayat ini benar-benar bertakrir, meyakinkan kepada kita bujur-bujur, habis ada kesulitan itu pasti ada kemudahan, pasti ada. Hanya saja kita tidak mampu menemukannya. Cara menemukannya adalah hanya kembali kepada Allah, berserah diri kepada Allah, kita memohon ampun dan meminta kepada Allah agar kita diberikan solusi dalam menghadapi masalah, diberikan hidayah dalam menghadapi masalah, sehingga kita dapat memilih jalan yang benar. Fa idza faragta fansab, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kalau seandainya kamu sudah tuntung menggawi suatu gawian, fa ila rabbika farghab, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain-lain. Nah, ini adalah solusi bagaimana kita agar hidup lapang, ya, agar hidup mudah. Maka apabila kamu sudah tuntung satu gawian, satu pekerjaan, maka kerjakanlah langsung kerjaan-kerjaan yang lain. Ya, seperti PR di sekolah. Kalau seandainya kalian mengerjakan dalam satu hari ada 4 tugas, selama itu adalah waktu belajar kalian, ingat waktu belajar kalian seperti jam 8 sampai jam 4 sore, maka kerjakanlah sampai menuntung gawian-gawian di PR itu. Karena walaupun kerjaan tugasnya cuma mudah, sepele, tapi kalau seandainya tertumpuk, ya namanya nanti adalah terasa sempit hidup. Kenapa? Karena saking kebanyakannya tugas, sehingga ngerjakan tugasnya nggak maksimal dan nilainya nggak tinggi lagi. Padahal tugasnya gampang-gampang aja, tapi karena pekerjaan kalian yang suka menumpuk tugas nanti saja, maka hidup itu akan terasa sempit karena kalian suka menunda waktu. Jadi dalam ayat ini mengajarkan nggak cuma memberikan nasihat, tetapi memberikan solusi. Solusinya gimana? Kalau seandainya kita mengerjakan satu gawian, langsung kerjakan gawian yang lain, jangan ditunda-tunda. Adapun dalam ahli tafsir yang menafsirkan ayat ini, maka apabila kamu wahai Muhammad setelah berdakwah, maka langsung beribadahlah kepada Allah. Walaupun dakwah itu gawian dunia dan termasuk perintah Allah, tetap diperintahkan untuk beribadah lagi kepada Allah. Langsung gawi kerjaan peribadahan. Apabila kamu telah selesai mengerjakan dunia, pagi kalian belajar, pagi kalian bekerja, jangan lupa kalau masuk waktunya sholat, maka langsung kerjakan akhirat itu, seperti sholat zuhur tepat waktu, asar tepat waktu, maghrib sholatlah tepat waktu.
di mana maghrib khusus waktu kalian untuk beribadah untuk salat malam dan mengerjakan pembacaan Al-Quran. Nah, dan ada lagi yang mengatakan apabila telah selesai mengerjakan sholat maka berdoalah, di mana sambungan dalam ayat ini ada disebutkan wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaklah kamu berharap. Maka ibadah tentang sholat, ibadah tentang sembahyang, walaupun ini tentang peribadahan, jangan lupa kita berharap hanya kepada Allah, yakni jadikan Allah satu-satunya tujuan niatmu dan satu-satunya harapanmu. Jadikanlah Allah satu-satunya kita untuk berdoa. Jangan meminta kepada orang lain, jangan meminta bantuan kepada selain Allah dalam artian menuhankan orang lain, ya. Tetapi kita hanya menuhankan kepada Allah, wa ila rabbika farghab, yang dimana kita laksanakan saat setelah ibadah sholat. Nah, mungkin itu saja tugas video kita pada kali ini. Silahkan kalian kerjakan video di samping ini, kalian kerjakan di buku tulis, dan kalian kumpul pada form pada di deskripsi pada video ini. Jangan lupa kalian komen nama kelas dan sebut kata hadir untuk menandakan kalian hadir pada video ini. Jangan lupa jika kalian ingin bertanya, silakan kalian bertanya pada kolom komentar. Itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.